Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh kayak gitu tuh momen ketika anak lagi tantrum hebat, atau mungkin Anda sendiri yang ngerasanya emosi meluap-luap gitu. Hmm, Dan semua nasihat pengasuhan yang pernah dibaca rasanya, aduh nguap aja gitu. Semua teori bagus itu kayaknya mustahil diterapkan pas lagi panas-panasnya. iya, iya. Itu pengalaman yang umum banget loh. Dan sebenarnya jadi titik berangkat yang bagus ya buat obrolan kita kali ini. Oke, Kita akan coba menyelami beberapa gagasan dari buku Tiny Humans, Big Emotions oleh Alisa Blas Campbell dan Lawrence Tobel. Buku ini tuh mencoba nawarin jembatan gitu antara teori sama praktek, terutama buat momen-momen sulit itu. betul. Jadi misi kita hari ini tuh ya menggali lebih dalam ide-ide kunci dari buku itu. Fokus kita nih, gimana kita sebagai orang dewasa bisa mulai dari diri sendiri dulu. Mhm. Paham, terus kelola emosi kita biar bisa lebih efektif nemenin anak. Kita bakal lihat metode yang mereka sebut Collaborative Emotion Processing, CEP, dan terutama apa sih yang bisa kita lakuin pas lagi genting? Oke, mari kita bongkar ini. Ya, penting buat dipahami juga. Buku ini tuh bukan sekedar kumpulan teori loh. Ini lahir dari pengalaman nyata penulisnya. Oh, oke. Baik sebagai profesional maupun sebagai orang tua juga yang ngerasa butuh pendekatan yang lebih praktis, lebih manusiawi gitu. Seringkali kan saran pengasuhan itu fokusnya ke benerin anak. Atau rasanya kok rumit banget ya buat diingat pas kita sendiri lagi stres. Bener banget. Jadi tujuannya itu ya, membangun kesadaran sama alat yang bisa langsung Anda pakai sehari-hari. Nah, saya suka tuh pendekatan itu. Langsung kerasa relevan gitu ya. Salah satu hal pertama nih yang ditantang buku ini, itu gagasan kalau tujuan utama kita sebagai orang tua tuh bikin anak selalu bahagia. Hmm, Ada cerita menarik dari workshop penulisnya, hampir semua orang jawabnya gitu, pengen anaknya bahagia. Tapi, kalau kita jujur deh sama diri sendiri, apa itu tujuan yang realistis? Atau bahkan sehat? nah itu dia. Gimana mereka belajar hadapin kecewa, marah, atau takut, kalau kita selalu berusaha jagain mereka dari perasaan itu? Tepat. Itu pertanyaan krusial banget. Hidup ini kan, ya gimana ya, penuh dengan berbagai macam emosi ya, bukan cuma yang enak-enak aja. Iya juga ya. Kecerdasan emosional yang sesungguhnya itu bukan berarti kita nggak pernah sedih, atau marah, atau takut. Justru sebaliknya. Ini tentang punya kapasitas dan alat buat navigasi semua perasaan itu dengan cara yang sehat, yang konstruktif. Alat ya. Iya, ini soal bangun ketahanan, numbuhin rasa ingin tahu tentang dunia batin kita sendiri, terus memperkuat hubungan juga, bukan sekedar ngejar fata morgana bahagia terus-terusan. Ini fondasi buat hidup yang lebih utuh gitu. Dan disinilah peran kita sebagai orang dewasa jadi penting banget ya. Buku ini bener-bener nekenin gimana reaksi kita ke emosi anak atau emosi kita sendiri seringkali tanpa sadar dibentuk oleh pengalaman masa kecil kita. Betul. Penulisnya bahkan cerita pengalaman pribadinya soal gimana pola keterikatan atau attachment style jenis menghindar, avoidant, itu bikin dia susah banget minta tolong. Oh ya, Iya, bahkan buat hal simpel kayak bagi beban mental ngurus anak sama pasangannya. Ada rasa nggak nyaman gitu kayak ganggu atau bergantung sama orang lain. wah ini inti yang penting banget sih. Pola keterikatan yang umumnya kan ada aman, secure, cemas, anxious, menghindar, avoidant, atau nggak teratur, disorganized. Itu pada dasarnya kayak cetak biru bawah sadar kita. Cetak biru ya? Iya, yang kita kembangin di awal hidup tentang gimana berhubungan sama orang lain dan ngerespon kebutuhan emosional. Nah, ngenalin pola kita sendiri ini bukan buat nyalahin diri atau orang tua kita ya, tapi sekedar buat paham aja. Itu langkah awal yang fundamental. Oke, paham. Misalnya nih, kalau dulu pas kecil emosi kita sering diabaikan atau dianggap gitu aja nangis lebay deh. Mungkin sekarang kita punya kecenderungan otomatis buat ngelakuin hal yang sama ke anak. Atau bahkan ke diri sendiri. Nggak sadar gitu ya. Nah, kesadaran akan pola ini tuh jadi pintu buat mulai ngerespon secara beda, lebih sengaja gitu. Tapi gimana caranya kita bisa sadar akan pola itu pas lagi kejadian? Kayaknya susah banget ya ngamatin diri sendiri pas emosi lagi kuat-kuatnya. Nah, itu dia tantangannya. Makanya buku ini nyaranin mulai dari yang lebih dasar dulu. Pahami kondisi mesin internal kita, sistem saraf kita. Oke, sistem saraf. Mereka pakai analogi bagus nih. Bayangin sistem saraf kita tuh kayak baterai HP. Baterai HP, oke. Sepanjang hari, macam-macam input sensorik, suara, sentuhan, cahaya, interaksi sosial, itu terus nguras daya baterai ini. Ada orang yang corong sensoriknya lebih sempit, jadi gampang banget ngerasa kewalahan sama stimulasi. Oh, ada yang gitu ya? Ada.
Ada juga yang corongnya lebih lebar, bisa nyaring lebih banyak hal, tapi mungkin jadi kurang peka sama nuansa. Gak ada yang benar atau salah sih, cuma beda aja. Jadi insight kuncinya di sini tuh jangan salahin diri kalau kita reaktif pas lagi lowbat. Fokusnya harus ke pencegahan, ke ngisi ulang baterai itu secara sadar sebelum krisisnya terjadi. Persis. Ini ngubah cara pandang ya dari, aduh aku gagal jadi oh ini kebutuhan biologis. Gitu ya? Tepat sekali. Sama kayak kita nggak ngarep HP mati bisa dipakai nelpon kan? Ya kita juga nggak bisa ngarep diri kita atau anak bisa ngerespons dengan tenang pas sistem sarafnya udah capek banget. Bener juga. Pengisian ulang ini perlu proaktif. Caranya, ya hal-hal dasar kayak tidur cukup ini ditekankan banget sama penulisnya. Karena pengalaman dia sendiri, kurang tidur bikin dia jauh lebih reaktif. Wah, tidur ya sering disepelein padahal. Banget. Terus nutrisi yang baik, gerak badan, bangun koneksi sosial yang aman dan suportif, sama nyediain waktu jeda atau tenang secara teratur. Ngenalin tanda-tanda baterai kita mulai tipis, terus nyesuain ekspektasi ke diri sendiri pas lagi gitu, itu skill penting banget. Oke. Ini fondasi biar kita punya ruang buat ngerespons, bukan sekedar bereaksi pas lagi genting. Nah, ini nyambung ke pembedaan penting yang dibikin di buku ini ya, antara regulasi diri sama pemrosesan emosi. Ini beneran bikin saya, wah, tercerahkan gitu. Haha, gimana tuh? Penulis cerita pengalaman di restoran, dia marah banget di dalam hati gara-gara pesanan salah, tapi berhasil tetap tenang di luar. Itu kan yang sering kita anggap sukses ya ngelola emosi. Iya, seringnya gitu. Tapi dia sadar dia cuma ngeregulasi ekspresinya, bukan memproses marahnya saat itu. Nah, itu dia bedanya. Penting banget. Regulasi diri itu kemampuan ngelola perilaku atau ekspresi luar kita pas ngerasain emosi kuat. Nahan diri nggak teriak, nggak banting pintu. Oke. Ini penting buat fungsi sosial. Tapi pemrosesan emosi itu kerjaan internal yang lebih dalam. Ini melibatkan proses ngenalin, pahamin, nerima, dan ngeintegrasiin pengalaman emosional itu. Biar nggak nyangkut gitu ya. Betul, biar nggak nyangkut di dalam diri kita, yang nantinya bisa muncul lagi jadi ledakan nggak terduga, atau keluhan fisik, atau cemas nggak jelas sumbernya. Seseorang bisa kelihatan tenang di luar karena dia lagi neken atau mutusin hubungan sama emosinya, bukan karena udah diproses. Jadi mungkin aja kita selama ini fokusnya ke regulasi, jangan nangis, tenang, sabar, tapi kelewat langkah penting pemrosesan itu ya. Dan ini yang terus dicoba dijawab sama metode CEP. Tepat sekali. Collaborative Emotion Processing atau CEP ini dirancang bukan sebagai teknik cepat buat benerin emosi ya, tapi lebih kayak kerangka kerja buat belajar dan ngajarin cara ngalamin dan mahamin perasaan. Idealnya sih bareng sama orang lain yang suportif. Oke. Tujuannya jangka panjang, bangun kecerdasan emosional yang lebih dalam. Kata kolaboratif di sini penting banget. Kita kan belajar dan tumbuh dalam konteks hubungan. Bener. Metode ini nekenin kalau kemampuan orang dewasa buat sadar dan ngelola diri itu prasyarat buat bisa nemenin anak secara efektif. Lalu gimana strukturnya CEP ini? Tadi disebut ada 5 komponen inti ya? Ya, penulis ngegambarinnya kayak roda gitu, ada 5 komponen. Kesadaran diri, self-awareness, regulasi diri, self-regulation, empati, empathy, motivasi, motivasi terutama motivasi dari dalam buat tumbuh, sama keterampilan sosial, social skills. Oke, ada 5. Dan di pusat rodanya itu, sebagai poros yang gerakin semuanya, adalah mindfulness atau kesadaran penuh. Mindfulness di pusatnya. Bisa dijelasin dikit nggak kenapa? Kok itu yang jadi pusat? Karena mindfulness, dalam konteks ini ya, itu praktek inti buat merhatiin apa yang terjadi saat ini. Pikiran, perasaan, sensasi tubuh, tanpa ngehakimin. Oke. Mengamati aja ya. Iya, kemampuan dasar buat mengamati pengalaman internal inilah yang bikin kita bisa nyadarin emosi kita, itu kesadaran diri, milih respons alih-alih bereaksi, itu regulasi diri, pahamin apa yang mungkin dirasain orang lain, empati, nyambung sama keinginan buat belajar, motivasi, dan interaksi secara lebih efektif, keterampilan sosial. Jadi, mindfulness itu fondasi kesadaran yang nopang semua komponen lainnya. Oke, kebayang kerangka besarnya. Terus gimana CIP ini diterapin secara praktis, terutama nih pas emosi lagi meluap. Buku ini mecahnya jadi 5 fase kan ya? Betul. Ini kayak peta jalan gitu, langkah demi langkah buat navigasi badai emosi. Baik buat diri kita sendiri, maupun buat ngebimbing anak.
5 fase itu. Apa aja tuh? Pertama, membiarkan, allowing. Langkah pertama itu ngasih izin emosinya hadir. Nggak dilawan, nggak dihakimi, cuma ngakuin aja. Oke, rasa ini ada di sini sekarang. Oke, biarin aja dulu. Kedua, mengenali, recognizing. Abis ngasih ruang, coba kenali sensasi fisik yang nyertain emosi itu di badan. Di mana rasanya? Kayak apa rasanya? Kalau bisa, kasih nama perasaannya. Marah, sedih, takut, kecewa. Wah, fase ngenalin ini kayaknya krusial ya, biar nggak keburu meledak. Penting banget. Penulis pakai analogi gunung berapi. Penting ngenalin getaran internal sebelum erupsi. Kan kita nggak bisa ngatur yang nggak kita sadari. Bener juga. Lanjut fase 3. Ketiga, merasa aman, security. Bangun rasa aman internal buat ngerasain emosi itu sepenuhnya. Ngingetin diri sendiri kalau perasaan ini sekuat apapun, sifatnya sementara. Dia bakal dateng dan pergi. Kita aman kok buat ngerasainnya. Menenangkan diri sendiri ya. Keempat, mencari dukungan, coping strategies. Di fase ini, kita secara sadar pakai strategi buat nenangin sistem saraf. Ini bukan mekanisme pelarian ya, kayak makan emosional atau scrolling medsos terus-terusan. Oh, oke, beda ya. Beda, ini alat bantu yang sehat. Tarik napas dalam, gerak badan, minum air, cari pelukan, dengerin musik tenang, dan lain-lain. Tujuannya bantu badan balik ke kondisi lebih seimbang. Oke, terakhir? Kelima, melanjutkan, moving on. Baru deh setelah sistem saraf lebih tenang, kita bisa mulai mikir jernih buat selesain masalah yang micu emosi kalau ada. Atau ngelepasinnya kalau emang nggak ada yang perlu dilakuin selain terima pengalaman itu. Urutan ini menarik ya. Kita harus lewatin fase-fase internal ini dulu sebelum bisa melanjutkan. Dan ini berlaku buat kita sebagai orang dewasa dulu ya, baru bisa ngebimbing Anga. Banget. Kita nggak bisa ngebimbing orang ke tempat yang belum pernah kita datengin sendiri. Kemampuan kita buat tetap hadir dan tenang pas anak lagi kesulitan, itu bergantung banget sama sejauh mana kita udah latihan ngelewatin fase-fase ini di diri kita. Oke. Nah, ini bawa kita balik ke fokus utama tadi. Apa yang bisa kita lakuin pas lagi genting, baik buat diri sendiri maupun anak? Disinilah konsep segitiga pertumbuhan, atau triangle of growth dari buku ini jadi praktis banget. Nah, ini dia nih bagian yang ditunggu-tunggu. Contoh konkretnya gimana? Ada cerita soal anak namanya Mara itu kan ya? Iya, ini contoh yang ilustratif banget. Penulis waktu itu kerja sebagai guru, lagi sama Mara, anak umur 22 bulan. Mara lagi asik banget bangun menara balok, terus nggak sengaja kesenggol bangunannya hancur. Aduh. Seketika Mara nangis kenceng banget. Terus di puncak frustrasinya, dia nampar penulis. Reaksi insting pertama penulis, ya marah lah. Otak reptilnya langsung aktif, ngerasa diserang. Wajar sih, reaksi manusiawi banget. Terus apa yang dia lakuin? Langsung marahin Mara? Justru enggak, disinilah latihannya berperan. Dia ngenalin lonjakan emosinya sendiri, itu fase 1 dan 2 CP, membiarkan dan mengenali marahnya. Dia tahu dia butuh jeda bentar buat regulasi diri sebelum ngerespon marah. Dia ambil jeda dulu ya? Iya, dia ambil jeda singkat, pergi ke kamar mandi sebentar buat nenangin diri. Itu fase 4 CP, mencari dukungan, dalam hal ini jeda sama ruang. Oke, dia berhasil regulasi diri dulu. Terus pas balik ke Mara, gimana dia nerapin segitiga pertumbuhan itu? Nah, segitiga pertumbuhan ini ada 3 tingkatan, dari dasar ke puncak. Sensoris, tubuh keamanan, emosi, perasaan, bahasa logika, pikiran. Kita harus mulai dari dasar. Sensorik dulu. Jadi, pertama, penulis fokus ke sensoris keamanan. Dia berlutut dekat Mara, pegang tangan Mara lembut tapi tegas, terus bilang dengan tenang, "Aku nggak akan biarin kamu mukul aku." Ini ngasih batas yang jelas keamanan sama input sensorik yang nenangin, sentuhan lembut tapi tegas. Ini nenangin sistem saraf Mara dan penulis. Oh, bukan langsung bilang, jangan pukul atau ceramah ya, tapi fokus ke aman fisiknya dulu, terus abis itu. Abis ada rasa aman dasar, dia naik ke tingkat emosi. Dia validasi perasaan Mara. Dia bilang, "Oh wow, kamu tadi lagi kerja keras banget ya bangun menara itu, terus tiba-tiba hancur, itu pasti rasanya frustrasi banget ya." Dia kasih nama emosinya ya? Betul, perhatiin. Dia nggak bilang marah, nakal, atau nggak boleh marah. Dia cuma ngasih nama dan ngakuin pengalaman emosional marah. Itu pasti bikin Mara ngerasa dimengerti ya? Kemungkinan besar gitu. Nah, setelah validasi emosi, dia balik lagi ke sensorik buat bantu regulasi aktif. Dia nawarin strategi coping fisik. Gimana kalau kita lompat 10 kali? Mau?
Lompat? Oke. Oke. Mereka pun lompat bareng. Gerakan fisik ini bantu ngelepasin energi emosional yang kependem dan nenangin sistem saraf lebih lanjut. Abis lompat, tangisan marah mulai reda. Baru deh setelah tenang secara fisik dan emosinya divalidasi, masuk ke level paling atas segitiga. Tepat. Baru setelah marah lebih tenang, penulis masuk ke level bahasa logika. Dia ngulang validasi pakai bahasa yang lebih kompleks dikit. Iya, emang nyebelin ya kalau kita udah susah payah bikin sesuatu, terus rusak. Nggak apa-apa kok merasa frustrasi. Aku di sini kalau kamu mau dipeluk, atau kita baca buku sebentar. Oke. Mara milih ambil buku dan duduk di pangkuan penulis. Setelah benar-benar tenang, baru deh penulis bisa nanya soal solusi atau langkah selanjutnya. Apa kamu mau coba bangun lagi, atau kita udahan dulu main baloknya? Wow, contoh itu bener-bener ngejelasin urutannya ya. Sensorik dulu buat nenangin, baru validasi emosi, baru setelah itu ngomong atau nalar. Nyoba lompatin urutan ini, misalnya langsung nasehatin pas anak atau kita sendiri masih panik, itu kayak nyoba bangun atap rumah tanpa fondasi ya. Analogi yang bagus banget. Dan ini berlaku universal loh, bukan cuma buat anak kecil. Pas kita sendiri ngerasa kewalahan, nyoba ngelarin diri sendiri buat tenang, itu seringkali nggak efektif kalau sistem saraf kita masih mode bahaya. Bener juga. Kita mungkin perlu ngelakuin sesuatu yang sifatnya sensorik dulu. Tarik napas panjang, ngerasain kaki di lantai, minum segelas air dingin, sebelum bisa ngakses bagian otak kita yang lebih rasional. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa intisari yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita soal tiny humans, big emotions ini? Terutama buat diterapin pas lagi genting itu. Ada beberapa poin kunci ya. Pertama, kecerdasan emosional itu bukan soal selalu happy, tapi kapasitas buat navigasi semua emosi. Oke? Kedua, sadar soal pola emosional warisan masa lalu kita itu penting, karena itu sering jadi program otomatis reaksi kita. Ketiga, ngeliat sistem saraf kayak baterai yang butuh di-charge proaktif, itu ngubah fokus dari nyalain diri jadi ngerawat diri. Sip. Keempat, metode CEP dengan 5 komponen dan 5 fasenya itu ngasih kita kerangka kerja buat paham dan proses emosi lebih dalam. Gak cuma regulasi luarnya aja. Dan kelima nih, yang paling praktis buat pas lagi genting, ingat segitiga pertumbuhan itu ya. Prioritasin nenangin sistem saraf, sensorik, dan kasih rasa aman dulu, baru validasi emosi, terakhir pakai bahasa logika buat selesaiin masalah atau belajar. Urutannya krusial banget. Benar. Pesan utamanya itu sebenarnya pergeseran sih. Dari bereaksi otomatis terhadap pemicu emosional, jadi merespons dengan lebih sadar, lebih berempati, lebih terampil. React versus respon ya. Betul. Dan perjalanan ini tuh selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kemampuan kita buat hadir dan dukung orang lain secara efektif, terutama anak-anak di momen sulit mereka, itu bergantung banget sama kesediaan kita ngelakuin kerjaan internal ini. Ini bukan soal jadi sempurna ya, tapi soal terus belajar dan latihan. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, coba deh perhatiin satu aja pola reaksi emosional Anda hari ini. Mungkin pas lagi kesel di jalan atau pas anak numpahin sesuatu. Nggak usah diubah, nggak usah dihakimi. Cukup amati aja, kayak peneliti gitu, dengan rasa ingin tahu. Oh, ini toh yang terjadi di badan saya pas saya ngerasa X. Gimana kalau kesadaran sederhana ini, cuma ngamatin, bisa jadi langkah pertama buat ngubah cara Anda interaksi. Nggak cuma dalam pengasuhan, tapi di seluruh hidup Anda. Dan kalau Anda pengen gali lebih dalam lagi, buku ini punya banyak materi pendukung loh. Ada gambar-gambar visual kayak roda CEP, sama segitiga pertumbuhan, juga latihan praktis. Anda bisa nemuin di situs web mereka, www.sitandsew.org. More. Oke, dicatat tuh. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi kita kali ini. Semoga percakapan ini ngasih Anda perspektif baru dan mungkin 1 atau 2 alat praktis ya buat navigasi lautan emosi yang kompleks ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.